Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemasaran global akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang lisensi dan waralaba. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu 1. Emrihan Garda Dewana dengan MPM 190085. Yang kedua, Desi Nurmala dengan NPM 190130. Selanjutnya Muhammad Choirul NPM 190192. Kemudian Firman Dwi NPM 190206 dan Rizky Nova NPM 180069. Yang pertama yaitu lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksekutif maupun non-eksekutif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Aturan terkait perjanjian lisensi sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual PP 36 2018. Pada pasal 2 ayat 1 PP 36 tahun 2018, pencatatan lisensi dilakukan dalam bidang seperti 1. Hak cipta dan hak terkait. Yang kedua, paten. Yang ketiga, merek. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, rahasia dagang. Dan yang ketujuh, varietas tanaman. Yang selanjutnya ialah tujuan dan manfaat. Tujuan dari lisensi sendiri yaitu mendapatkan perlindungan secara hukum bagi seluruh pelaku usaha agar dapat melindungi kekayaan intelektualnya dan tidak digunakan oleh pihak lain. Sedangkan manfaatnya sendiri yaitu memberikan kepercayaan lebih pada konsumen terhadap produk yang sudah dilisensikan. Lisensi dari produk atau merek dapat dilakukan apabila merek dari suatu pelaku usaha atau dagang sudah diaktifkan. Jenis-jenis lisensi. Yang pertama, lisensi HKI atau hak kekayaan intelektual. Lisensi HKI biasanya terdapat pada perangkat lunak komputer. Pemberian lisensi akan memberikan haknya kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunaknya. Umumnya, lisensi ini memiliki syarat dan ketentuan, sistem pembaruan, wilayah penggunaan, dan lainnya. Peraturan tersebut ditentukan oleh pemilik lisensi. Contoh dari lisensi HKI ialah izin penggunaan perangkat lunak seperti Windows, Android, dan iOS. Yang kedua, merek dagang atau jasa. Hak pemegang lisensi adalah dapat memberikan lisensinya kepada perusahaan atau individu agar produknya dapat dijual atau didistribusikan oleh penerima lisensi. Maka penerima lisensi secara aman dan legal dapat menggunakan merek dagang produk karena sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik. Contoh dari merek dagang atau jasa ialah lisensi penjualan franchise seperti KFC ataupun McD. Jenis-jenis lisensi selanjutnya. Yang ketiga, lisensi massal. Jenis lisensi ini biasanya terdapat pada lisensi software komputer. Pemilik lisensi memberikan kepada perseorangan untuk menggunakan perangkat lunak tersebut secara lengkap. Lisensinya tertulis pada perjanjian EULA atau End User License Agreement. Dalam perangkat lunak itu sendiri, lisensi instalasi perangkat lunak dapat dilakukan pada satu atau lebih komputer tergantung perjanjian yang telah ditentukan. Misalnya, seperti lisensi penggunaan sistem Android ataupun Windows pada laptop. Yang keempat, lisensi bidang pendidikan. Dalam pendidikan, lisensi adalah pemberian izin gelar akademis. Sebagai contoh, perguruan tinggi yang memberikan izin kepada mahasiswanya untuk menggunakan gelar apabila sudah menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir atau yang kelima, lisensi hasil karya seni dan karakter. Pemegang lisensi akan memberikan izin kepada perusahaan atau perseorangan atas dasar pendistribusian atau penyalinan hak cipta, yang mana di dalamnya mengandung material seni dan karakter. Contoh konkretnya seperti saat ini ialah lisensi terhadap produk NFT, yang mana setiap orang yang memiliki produk tersebut maka dapat dipastikan dia harus memiliki lisensi dari si pembuat NFT tersebut.
Yang selanjutnya ada kelebihan lisensi. Yang pertama, penerima lisensi dapat menggunakan merek dagang secara legal. Yang kedua, pemberi lisensi akan mendapatkan royalti yang jumlahnya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pemberi lisensi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengkomersilkan produknya. Yang keempat, penerima lisensi akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, terutama jika merek yang dipakai sudah terkenal dan bereputasi baik. Kemudian ada kekurangan lisensi. Yang pertama, penerima lisensi akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, terutama jika merek yang sudah dipakai terkenal dan bereputasi baik. Yang kedua, jika lisensi telah diberikan, pemilik lisensi akan kehilangan kontrol akan produknya. Yang ketiga, kemungkinan butuh waktu untuk menerima royalti, tergantung kesepakatannya. Yang keempat, untuk penerima lisensi memiliki resiko besar terhadap penjualan produk. Waralaba. Waralaba adalah salah satu bentuk bisnis kerjasama antara pemilik merek suatu produk dengan pihak yang lain yang ingin memasarkan produk tersebut. Kerjasama yang terjadi antara keduanya akan melimpahkan izin penggunaan merek produk, pengolahan produk atau tanpa mengubah ciri khas usaha yang dimiliki, hingga penggunaan sistem operasional. Jenis-jenis waralaba. 1. Waralaba biasa, yaitu waralaba yang banyak dikenal masyarakat pada umumnya. Waralaba ini merupakan penyedia paket usaha oleh franchisor kepada franchise yang meliputi pengetahuan cara membuat produk, paket, peralatan pembuat produk, sampai pengetahuan mengenai standar operasional. 2. Waralaba sistem atau waralaba format bisnis. Bentuk waralaba ini merupakan waralaba yang pembelian kekayaan intelektualnya dilengkapi dengan cara atau format bisnis yang unik. 3. Waralaba processing manufacturing adalah bentuk waralaba di mana pihak franchisor akan memberitahu mengenai proses pembuatan suatu produk. Selanjutnya, franchise memiliki kuasa penuh pada produk yang dijualnya. 4. Waralaba produk jadi. Mereka balikan dari jenis sebelumnya. Jenis waralaba ini akan menjual produk secara legal dari pihak franchisor. Produk yang dijual merupakan produk yang sudah siap atau tidak perlu diproses kembali. Tujuan waralaba. 1. Menyederhanakan permulaan bisnis. Dengan mengikuti waralaba, pembisnis pemula tidak harus memikirkan bagaimana produk dibuat dan didesain usaha dilakukan. Cukup membayar paket usaha, maka semua hal mengenai bisnis tersebut telah disediakan. 2. Lebih cepat mendapat konsumen. Kebanyakan bisnis waralaba didesain seolah-olah memiliki cabang yang banyak di berbagai tempat. Dengan asumsi tersebut, konsumsi telah memiliki kesadaran merek pada produk tertentu. Hal ini akan memudahkan para pelaku franchise untuk menarik konsumen, tanpa perlu melakukan promosi atau strategi marketing yang berat. Konsumen telah memiliki kesadaran merek pada produk yang franchise jual. 3. Mendapat jaminan minim risiko. Setiap bisnis tentunya memiliki risiko kerugian, akan tetapi hal tersebut yang coba ditawarkan pada bisnis waralaba. Dengan formula yang telah diuji pada berbagai franchise lain, Anda akan mendapatkan tips dan pengalaman bisnis agar mendapatkan keuntungan yang stabil. Elemen di waralaba. Secara singkat dapat digambarkan bahwa waralaba merupakan bisnis yang dianugerahi oleh satu perusahaan besar milik produk terkenal. Selanjutnya, di bawah naungan perusahaan tersebut terdapat beberapa pihak memasarkan merek demi keuntungan sendiri secara legal. 2 elemen dalam waralaba dijelaskan sebagai berikut. 1. Franchisor. Franchisor adalah pemilik merek produk atau pihak yang menyediakan waralaba. Pemilik merek atau izin usaha ini umumnya berbentuk perusahaan. Berbagai ketentuan bisnis akan ditetapkan oleh pihak ini. 2. Franchise merupakan pihak yang menggunakan hak dari kekayaan intelektual franchisor atau disebut juga sebagai pihak yang menerima waralaba. Pihak franchise akan membayar sejumlah biaya untuk selanjutnya dapat menggunakan merek produk tertentu sebagai mereknya. Walaupun lebih banyak dilakukan oleh perseorangan, tetapi franchise dapat juga dilakukan oleh perusahaan. Slide selanjutnya yaitu karakteristik waralaba. Yang pertama, sinkron antar franchise.
Outlet yang dikelola oleh pihak berbeda tidak serta-merta dapat menonjolkan karakter masing-masing. Demi kepentingan bersama, kekuatan merek harus lebih dominan. Hal tersebut dapat dibangun dengan cara menggunakan prosedur, peralatan, dan berbagai sarana yang tidak jauh berbeda. Apabila antara satu franchise dengan franchise lain berbeda, maka tidak akan terbentuk pasar konsumen yang lebih besar. Pelaku franchise tetap dapat melakukan strategi marketing yang tidak merusak merek, seperti menawarkan diskon atau bonus produk tertentu. Yang kedua, menerapkan standar operasional prosedur atau SOP secara jelas. Standar mutu dan kualitas waralaba ditentukan oleh standar operasional yang jelas. Dalam standar operasional prosedur akan dijelaskan mengenai fungsi dan tugas karyawan yang akhirnya berdampak pada kualitas produk yang disajikan serta layanan yang diberikan. Untuk terus menjaga standar operasional prosedur yang sama antar setiap franchise, penyedia waralaba umumnya akan memberikan pelatihan dalam kurun waktu tertentu secara gratis. Pelatihan tersebut diberikan secara cuma-cuma dan pemilik outlet atau pelaku franchise harus ikut memfasilitasi ruang dan waktu bagi karyawan. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan pada alur keuangan. Tidak hanya mengunggulkan merek yang sudah terkenal, penyedia waralaba kini bahkan dapat memberikan kalkulasi mengenai waktu balik modal hingga berapa besar keuntungan yang mungkin didapatkan. Keunggulan tersebut tentunya hanya dapat dibuktikan apabila sebuah outlet franchise memiliki catatan keuangan yang baik dan benar. Melalui pencatatan arus keuangan yang sesuai, bisnis franchise akan dilihat perkembangannya. Apabila ternyata pergerakan bisnis tersebut tidak sesuai yang dibayangkan, selanjutnya akan dilakukan beberapa hal agar situasi menjadi stabil. Sekian presentasi dari